Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna. Pagi ini pelayan firman kita dilayani oleh Kak Lizi. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh. Saat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Kita Bakti nomor 61 ayatnya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanku kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus yang baik kami naikkan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersyukur lagi Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan melawat kami di dalam 1 minggu yang lalu. Dan pagi hari ini kami boleh bersyukur lagi Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati Kak Lizi yang akan menyampaikan sebagian pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan nanti boleh menjadi bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami. Dan boleh menjadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Beginilah bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah batunya dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Bapa, nafas kehidupan masih Engkau berikan bagi kami, yang mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1-17. Beginilah bunyinya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi,
maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihilangkannya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, tetapi sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjangnya tepi selamanya musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Bagaimana Yosua mampu menyeberangi sungai Yordan. Kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah keyakinan Yosua bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Yosua taat kepada Tuhan, dan Yosua taat kepada firman-Nya. Dia yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Yosua yakin karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apakah adik-adik sekarang ini sudah merasa bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita? Ataukah kita merasa biasa-biasa saja dengan berada di rumah selama beberapa bulan?
dan belajar melalui Zoom dari sekolah? Apakah adik-adik merasakan Tuhan itu tidak ada? Adik-adik, bagaimana dengan nafas kehidupan kita? Bagaimana dengan nilai belajar kita? Bagaimana dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita? Kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk mendapatkan nilai yang baik, apakah itu bukan karena Tuhan? Adik-adik, kita semua mempunyai beban kehidupan. Adik-adik juga mempunyai beban kehidupan. Tetapi bagaimana adik-adik mampu menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Bagaimana kita yakin Tuhan ada untuk kita? Sementara kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah berdoa hanya sekedar apabila kita merasa perlu di dalam kesesakan, kita berdoa. Baru saat itu kita berdoa. Tidak pernah kita membaca firman Tuhan, malas. Selama ini kita malas membaca firman Tuhan. Dengan alasan capek. Karena baru pulang dari sekolah, terus les. Pulang malam, sudah capek, tidak mampu lagi membaca firman Tuhan. Sekarang, ada waktu yang Tuhan kasih untuk kita mampu membaca firman Tuhan. Untuk kita dapat berdoa. Dengan cara ini adik-adik, kita dapat lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita diberi kekuatan dari Tuhan. Kita mampu menjalani kehidupan ini karena Tuhan bersama dengan kita. Berkat Tuhan selalu ada buat kita. Jadi adik-adik, kenapa Yosua mampu? Karena dia rajin membaca firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia taat kepada Tuhan. Itu mampu kita lakukan dengan membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yosua dengan beban berat dapat menyeberangi sungai Yordan. Beban yang sangat berat bangsa Israel yang selalu mengeluh di dalam segala hal. Tetapi Tuhan mampukan Yosua untuk dapat memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan agar kita selalu yakin dan percaya Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu memberkati kita di dalam kegiatan kita. Adik-adik, jangan pernah mengeluh di dalam hal apapun. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita diberi kekuatan. Kita pasti bisa menghadapi permasalahan hidup kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Seperti Yosua, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu memimpin bangsa Israel. Adik-adik, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab. Sekaranglah waktunya kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Bapa. Biarpun kami mendengar sebagian kecil dari firman-Mu, biarlah itu dapat menguatkan kami, dan kami dapat selalu dekat dengan Engkau, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, pada saat ini semakin bertambah di dalam pandemi 19 ini, semakin banyak yang terpapar virus corona. Bapa berkati, beri kekuatan untuk dapat melawan virus corona.
dan diberi kesembuhan yang daripadamu. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati para pendeta, para presbiter, para penginjil, para pelayan. Bapa berkati untuk dapat tetap melayani Engkau di masa pandemi 19 ini. Dan lebih lagi di dalam memberi firman-Mu kepada yang lainnya. Bapa berkati, mampukan para pelayan untuk tetap setia dan taat kepada-Mu Bapa. Bapa dalam surga, banyak akan kami pinta Bapa. Pribadi lepas pribadi dalam permasalahan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Beri kami kekuatan untuk dapat mampu menyelesaikan permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lambaran bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna pada minggu pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur Bapa, Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah persekutuan teruna. Bapa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan berpisah, Bapa berkati dalam kegiatan kami. Selanjutnya, beri kekuatan untuk kami, untuk dapat melawan virus corona. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, puji syukur untuk berkat-Mu bagi kami. Untuk nafas kehidupan juga kami mengucap syukur. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.